Ya oke guys, jadi selamat datang lagi di channelku ya guys ya. Nah oke guys ya, jadi di video kali ini seperti biasa aku akan kembali membuat konten reaction. Dan di video kali ini aku akan mereaction lagi karya dari Topi Sihir. Sesuai dari yang aku pernah post di communityku, kalau misalnya aku aku mau ngupload Topi Sihir ini selama seminggu ke depan, aku bakal reaction Topi Sihir full lah selama 1 minggu. Oke, jadi ini video yang pertama, dan untuk terus-terusnya Topi Sihir juga selama seminggu ini pokok. Jadi jangan lupa kalian tonton terus, stay tune, subscribe, oke? Oh ya, itu ya, subscribe, oke? Klik link sampean. Klik tombol subscribe di bawah. Kenapa? Subscribe itu gratis dan kalian tidak ada ruginya kalau subscribe. Terus juga buat kalian yang mau donasi bisa klik link saweria di bawah. Terus juga buat kalian yang mau subscribe channel kedua aku bisa juga klik link di deskripsi atau search di YouTube dengan nama aku Lucius. Di situ aku akan upload tentang konten-konten keseharianku lah, karya-karyaku dan semuanya bakal aku upload di situ lah, oke? Jadi daripada kelamaan, kita langsung lihat aja ke Topi Sihirnya guys ya. Dan di sini bisa kita lihat seperti yang kalian request, ada yang request ini guys ya, baca buku. Aku penasaran guys, apa ini? Kenapa kalian sangat menyuruh aku meriak ini? Sebentar. Lu tahu gak sih kalau misalnya lagi di acara komedi gitu, pas lagi ada momen-momen lucu, dikasih sound effect orang ketawa gitu. Meskipun komedi ya kadang-kadang nggak lucu gitu ya, tapi gara-gara ada SFX ya jadi sedikit lebih lucu aja gitu menurutku. Ya udah lah ya. Ya sih. Budi suka membaca buku. Namun karena Budi hanya suka membaca buku, Budi tidak punya teman. Setiap sore Budi sendirian di kamarnya, melihat hujan di teras, duduk di depan jendela. Sad boy sekali ya. Tumpukan buku yang sudah dia baca, dia pun berpikir, apakah ini nasib diriku? Sendirian di kamar, tanpa teman, tanpa sahabat, untuk berbagi tawa dan tangis, pahit dan manis kehidupan ini. Lead match itu ada sound justru buat kalian yang pengen nyari teman baru. Jadi kalian yang itu lead match guys ya. Cari dan ngobrol sama teman tanpa harus keluar rumah. Yoi. Apalagi ya sekarang lagi covid gitu, susah kan gitu pengen keluar rumah. Terus gimana cara pakai aplikasinya Daryl? Gampang. Jadi kalau kalian pengen pakai aplikasi ini, abis kalian guys ya, kalian yang mau pakai silakan download guys ya, lead match. Oke. Bisa kalian ajak kenalan. Atau mungkin kalau misalnya kalian udah add teman kalian dari ID lead match-nya, dan BTW ini ID gua bisa di-follow. Kalian bisa tinggal chat aja sama mereka di sini. Dan ini gue bakal coba call teman gue. Ini si Swaski ya. Halo kak, boleh kenalan nggak? Iya mau, lu bau. Cuci. Apaan sih? Jadi ya, itu aplikasi bener-bener bagus buat kalian yang dia mau ngetik guguk kenalan gitu. Guguk. Tapi guys, ingat, ini tuh bukan aplikasi dating ya. Jadi ya sekarang meskipun Budi sudah bisa cari temen, dia bakal tetap jomblo. Sekali lagi makasih dikasih banget sound effect ketawa lagi ya. Sponsor video ini, link download ada di deskripsi di bawah, dan kalau kalian download itu bakal nge-support dan ngebantu channel ini banget. Dan yaudah deh, tuh guys ya. Buku. Sekarang Budi sudah punya teman. Dia nggak suka baca buku lagi. Kayak gua guys, gua nggak suka baca buku. Lu pasti pernah gitu denger dari motivator atau dari guru kalian atau dari orang tua gitu ya, kalau buku adalah jendela dunia. Kalau lu pengen sukses, lu harus sering-sering baca buku. Apaan ini? Kayaknya mereka bener, gua nggak tahu soalnya gua nggak baca buku. Dan lu bisa lihat gua sekarang, sukses. 24 jam pengangguran, malam main game, siang rebahan, tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan. Keluarga kerjanya jadi beban. Kalau ngomong kagak sopan, dompetnya krisis cuan. Sudah gitu mukanya. Tapi dia kan punya karya di YouTube guys ya. Tetangga semua pada kasihan. Astaga. Kayak jangan baca buku guys biar bisa kayak gua. Gak sih, tapi dulu tuh gua nggak suka juga. Tapi gua inget pas gua kecil, gua pernah kan lagi ulang tahun dan bapak gua ngasih gua hadiah ulang tahun yang paling diingin-inginkan. Buku ini, komik. Kamus bahasa Inggris. Kamus bahasa Inggris. Tapi hari itu saudara gua datang ke rumah gua, dan sedihnya datangnya tuh bukan gara-gara ulang tahun gua. Dia pengen buat nastar gitu sama mama gua. Tapi dia bawain kado, dan kadonya itu hal yang paling diingin-inginkan. Apa ini? Buku novel. Laskar Pelangi. Dikasih barang yang gue pengen pas gue. Dia pengen apa emang waktu kecil? Pelangi. Dan meskipun awalnya gue nggak suka gitu ya dikasih buku novel, tapi dulu tuh gue dikasih novelnya pas gue belum punya komputer, belum punya HP, dan belum punya temen.
Ya pasti suka lah. Iya, meskipun gua gak suka Kasih sound effect ketawa lagi ya. bisa banyak ngapa-ngapain gitu ya, paling cuma nonton TV aja gitu. Jadi ya gua baca gitu bukunya. Iya baca aja nggak apa-apa. Bagus sih bukunya kata gua, dan gua dulu suka aja gitu sama ceritanya. Tapi Iya. karena bapak gua ngelihat anaknya suka baca buku gitu ya, Dibeliin dia buku lagi. Anakku rajin banget baca buku. Jadi ya bapak gua beliin gua buku novel lagi gitu. Kan? Dia beliin gua sequel dari buku Laskar Pelangi ini, Sang Pemimpi sama Edensor. Gua Oke. baca Sang Pemimpi sampai habis, tapi yang Edensor gua nggak baca sama sekali. Karena? Kenapa gua nggak baca? Karena friends gua dibeliin komputer sama orang tua gua. Hah? Dan karena gua udah ada komputer, bisa main game gitu ya. Ngapain gua baca buku ya kan? Jadi Oke, ya, jadi dia dibeliin komputer terus gak baca gitu. buku ya ceritanya. Tapi gara-gara gua nggak baca bukunya lagi, bapak gua langsung dia sampai jadwal, tau gak? Jadi abis gua Ada pulang baca sekolah buku ya, gitu gua ya? harus baca buku 2 jaman dulu baru gua boleh megang komputer. Dan Oke. semenjak itu gua yang dari nggak suka baca buku Jadi benci. jadi Nah benci. kan. Tiap kali pulang sekolah tuh ya, gua dikasih buku tapi gua nggak baca sama sekali. Gua Oke. cuma pasang muka cemberut terus gua pura-pura balik-balikin halamannya gitu, tapi ya gua nggak baca sama sekali. Gua jadi Oke. bener-bener males banget baca gara-gara dipaksa. Gua nggak tahu ya ini cuman gua atau orang lain juga kayak gini. Tapi kalau misalkan lu dipaksa ngelakuin sesuatu gitu ya, apapun itu, meskipun lu awalnya suka, pasti itu lama-lama lu benci gitu. Ya, setuju. Kamu harus main game 5 jam, nonton anime, terus tidur seharian, papa nggak mau tahu. Kan happy. Oke, Nggak mungkin tapi. ya, semua hal kayak gitu. Terus gue ada cerita lagi nih. Ini pas gue SD juga. Waktu itu di sekolah gue perpustakaannya baru dibuka, dan perpustakaan itu satu-satunya tempat di sekolah gue yang ada AC dulu. Jadi Oke. tiap istirahat gue datang ke sana. Awalnya cuman buat ngadem gitu, gue nggak baca buku. Tapi teman-teman gue pada datang ke sana juga, dan mereka datang bukan buat ngadem. Baca ya, buku tapi. bukan cuman buat ngadem maksudnya. Mereka juga baca-baca buku gitu. Jadi ya gue Ikut lah. karena sedikit penyakit namanya Gengsi. tekanan sosial. Oh, Jadi tekanan gua sosial. mulai Ya baca benar, buku gengsi juga. kan? Gua nggak baca buku novel lagi sih. Gua juga bacanya di perpus sekolah tuh iseng-iseng doang gitu. Tapi ada satu buku yang gua suka, dan mungkin kalau lu sering ke perpustakaan di sekolah lu mungkin tahu gitu nih buku. Nama bukunya Goosebumps. Oh, Itu Goosebumps, buku ya. cerita horor gitu, dan Tahu, gua tahu, suka tahu. banget. Itu tuh satu-satunya buku yang bener-bener gua baca di sekolah dulu. Gua setiap kali Oke. istirahat kelas tuh ya, gua ke perpustakaan terus gua baca tuh buku. Ada banyak serinya dan gua baca. Ya, semua. Goosebumps banyak Tapi sih. ya sayangnya kayak 99% hal yang gua pelajarin di sekolah, gua nggak inget apa yang gua baca. Kalau misalnya di perpus kalian ada buku ini, coba deh kalian baca. Iya, Goosebumps bagus kok. Goosebumps Kenapa bagus. Kalau nggak salah. Gua nggak inget kenapa bagus. Pokoknya bagus ya. Tapi ya waktu SD tuh gua ada satu insiden gitu yang bikin gua nggak dibolehin masuk ke perpus lagi. Ntar mungkin gua ceritain di video depan kapan-kapan. Oke. Cerita lagi. Ini tuh pas gua SMK. Gua nggak tahu di SMK lain ada kayak gini atau enggak. Tapi di SMK gua tuh ya, kita tuh ada program yang namanya literasi. Ya, Jadi kita ada. disuruh bawa buku masing-masing. Bukunya itu bisa kayak apa aja gitu. Ini dari zaman aku SMP pun ada, guys ya. Bukan buku komik. Dari SMP sampai SMA ada Kita ini. bakal baca buku itu 30 menitan sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Ya. Gua program literasinya ini tuh guru bahasa Indonesia gua pas SMK, dan dia bilang tuh guna dari program literasi ini itu tuh supaya anak-anak muda Indonesia jadi rajin membaca. Nah, Ya. masalahnya gua tuh waktu itu nggak punya buku sama sekali gitu. Buku-buku Laskar Pelangi gua dari yang pas gua SD tuh udah Hilang. pindah dimensi. Jadi ya gue minta duit ke bapak gue buat beli buku di mall dekat rumah gue. Gue dikasih 100.000 dan gue tanya ke bapak gue, "Pah, nanti kalau ada sisa duitnya boleh dipakai buat jajan nggak?" Enggak. Ya udah sono. Oh, boleh. Dan kalau ada orang tua yang nonton ini video, saran gua nih ya, saran. Jangan pernah ngomong kayak gitu sama soal Nggak beli buku. Udah bilang kembaliannya ambil aja. Anak lu tuh ya 100% pasti bakal beli barang yang termurah supaya dia bisa dapat duit kembalian sebanyak-banyaknya. Betul. Kayaknya sih 100%. Setuju. Cuman gua doang yang kayak. Jadi pas di mallnya di toko buku, gua nyari buku yang paling murah. Yang belasan Dan gua ribu. nemu buku yang kayak buku fantasi gitu dan harganya cuman 35. Oh, 35 masih mahal, banyak yang lebih murah. Ini buku Masih ada yang lebih murah loh. gua bahkan gak baca sinopsisnya. Pokoknya sampul bukunya tuh kayak ada depannya cowok nggak pakai baju terus dia megang 2 pedang gitu ya di belakang. Jadi ya gue mikir mungkin ya ini paling kayak cerita fantasi gitu lah kayak Harry Oke. Potter. Jadi ya gue beli. 2 minggu pertama literasi gue bawa nih buku. Tapi ya gue nggak baca gitu. Gue cuman bolak-balikin aja halamannya pura-pura baca biar gak dimarahin.
Gurunya juga nggak bakal tahu ini gitu kalau misalnya gua nggak baca. Tapi pas di minggu ketiga kita dikasih kertas folio dan Suruh kita nulis. tulis apa yang kita baca Nah, di kertasnya. lo. Dan nanti pas di tengah semester kita mesti kumpulin itu kertas dan nanti dinilai sama guru. Jadi ya gara-gara itu gua mesti bener-bener baca bukunya gitu. Wah, nggak pernah baca bukunya sebelum ini. Gue bahkan kayak yang tadi gue bilang ya, gue nggak baca sinopsisnya sama sekali pas gue beli. Dan pas gue baca pertama kalinya, sebut aja deh nama palsu karakter. Nih karakter utamanya gue kasih nama palsu nih. Namanya Anton dah, namanya Anton. Kenapa gue pakai nama palsu? Karena gue lupa nama asli. Dan Oke. awalnya nggak ada masalah gitu sama nih buku. Ceritanya be aja gitu, kayak gue ngebosenin malah awal-awalnya. Tapi makin gue balik halaman Makin seru. gitu ya, gua jadi menyadari sesuatu gitu. Kalau Anton ini tuh ya, enggak, buku ini tuh ya, ternyata bukan buku fantasi. Karena Tapi makin gua baca, gua makin sadar gitu. Anton ini tuh orangnya suka berpetualang sama kaum Hawa. waduh. Gua juga Duh. bingung gitu pas baca. Ini Salah buku sih ini. juga ada tulisan 18 plus terus sampulnya juga kayak gini gitu. Nah, tapi kan tadi dia bilang cowok nggak pakai apa-apa. Parah banget sih 18 plusnya, cuman kayak Anton ini tuh kayak playboy banget gitu orangnya. Lu yang sering nonton anime pasti ngerti lah apa yang gue maksud. Kayak kalau misalkan lu nonton anime harem tuh ya, karakter utamanya setiap kali Astaga. lihat ada karakter cewek baru gitu ya, langsung ngomong pacar baru gua. Udah gitu ini tuh buku ceritanya standar banget, tau nggak? Oke. Kalau misalkan dibandingin sama karya-karya sastra berbudaya yang sering gue baca di website tertentu, ini tuh ceritanya sampah. Oke. Ya, balik lagi ke gue yang harus nulis sinopsis dari buku gue. Jujur Oke. aja, gue panik sedikit. Soalnya Iyalah. ya, Yang ngarang aja nggak apa-apa. Gua nggak bisa kumpulin apapun nanti yang harus gua tulis buat nilai literasi gua. Jadi ya, lu tau gak gua ngapain? Ngarang Gua lah. ujungnya nulis cerita gua sendiri, tau Iya gak? bener, ngarang aja nggak apa-apa. Pura-pura baca dan gua tetap pakai nama karakter yang ada di buku. Tapi Anton yang ada di kertas folio gua tuh ya, itu tuh 180 derajat sama Anton yang ada di novel. Iya nggak Kalau apa-apa. misalkan di buku tuh ya, Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah kesunyian malam, dan sesampainya di sana, mata Anton pun langsung terkunci pada 3 gadis cantik yang sedang berjalan di tengah keramaian. Oke. Anton pun keluar dari istana. Ia berjalan menuju pasar di tengah gelapnya malam, dan sesampainya di sana, Anton pun bertemu dengan seorang nenek yang kesulitan membawa belanja. Wih Melihat nenek deh. tersebut kesulitan, Ini hati nenek kok Anton pun tergerak. Tapi Anton kayak berkata, familiar ya? ya gak gitu juga sih. Tapi gue ingat gitu, tiap malam kalau misalkan besok sekolah gitu ya, gue sebelum tidur gue selalu mikirin gitu, ini cerita literasi Mau gua dibawa nih, kemana? tulisannya kayak gimana ya. Ya buat aja buku cerita baru. Males gitu, dan gue mendingan tulis cerita gue sendiri. Dan gue juga rada gak inget gitu sama cerita yang gue tulis. Pokoknya endingnya tuh ya, pas udah mau dikumpulin, gue tulis si Anton ini tuh kayak ngehianatin kerajaannya gitu. Pokoknya ceritanya banyak yang gue kopas dari Assassin's Creed gue. Oke. Kan lu pernah mainin game ya, mungkin lu tahu. Pokoknya Aku game nggak main Assassin's Creed sih, nggak tapi tahu. pas gue disuruh kumpulin kertas folionya, gue sedikit panik. Soalnya guru yang jaga, dan waktu itu yang jaga tuh guru B Indo gue yang lumayan galak gitu. Dia minta kita kumpulin bareng bukunya juga, biar bisa diperiksa. Nggak mungkin, tapi nggak mungkin dibaca sama gurunya. Jaelah, nggak mungkin diperiksa semua juga, nggak bakal ada waktu Iya. semua buku muridnya. Tapi masalahnya teman-teman, mereka tuh nggak harus baca semua bukunya gitu. Mereka bisa aja cuma baca sinopsis yang ada di belakang sampulnya. Iya bener sih. Gila, gua panik. Karena ya pertama, sinopsis bukan sinopsis, fanfiction yang gua tulis di kertas folio itu bener-bener 100% Iya. ada mirip-miripnya sama yang ada di buku. Oke. Dan kedua, inget bukunya itu tuh 18 plus. Jadi Bahaya gua sih. tahu dia bakal lebih marah gara-gara kertas folio gua atau gara-gara buku gua. Dan kalau Dua-duanya deh gara-gara kayaknya. buku gua, bisa tuh orang tua gua tuh dipanggil, tau gak? Tapi ya gua ya tetap harus kumpulin kan, wajib. Kumpulin aja Dan udah. minggu depannya pas dibagiin, gua nggak bercanda, gua sedikit keringetan gitu. Buku dan kertas gua dibalikin, tapi anehnya nilai gua 80, yang berarti gurunya Nggak baca. nggak baca. Udah gua bilang nggak baca, nggak mungkin dibaca. Itu supaya anak-anak bangsa jadi pemuda-pemuda yang rajin membaca.
Dan yaudah deh, itu Oke, dia yang mau ngomongin. udah Makasih selesai ya. yang udah nonton. Sorry banget gua delay. Oke. Gue nyesel banget bikin video panjang-panjang. Lain kali gua maksimal 11 menit dah, biar nggak lama-lama lah delaynya. Oke. Ntar habis nih gue juga mau istirahat dulu, dan ini kayaknya end cardnya nggak usah panjang-panjang lah, soalnya gue lagi sariawan sakit gitu. Oke, mantap. Tidur dulu gua abis nih, soalnya gue bener-bener belum tidur gara-gara tadi malam ngedit buat upload tanggal 9. Wih, niat ya. Semangat. Ya paling abis itu gue lanjutin gambar background, dan hari Sabtu live stream kalau sempet. Cek channel gaming kalau misalkan Tuh guys, cek channel gaming boy. Dan lu tau gak sih Apa? gua masih kesel, tau gak? Sama? Kalau gue ngomongnya agak berantakan, sorry ya, soalnya Sama TikTok ya, pasti. Gue lagi sakit, lagi sayawan. Gue masih kesel, tau gak? Ini harusnya gue upload video tentang hari liburan gue. Oh enggak. Bukan video tentang baca buku. Tapi ya Kira yang ini tentang TikTok reuploader itu loh. Dan ya sekali lagi download Lead Match ya guys. Itu bakal ngebantu channel Tuh banget. yang Makasih buat Lead Match yang udah sponsorin video. Yang mau download bisa. Dan yaudah itu dia mau ngomongin. Makasih, bye bye. Oke, sudah ya. Nah ini guys ya, video aku sekalian cerita dikit lah tentang pengalamanku sendiri. Kalau aku kan dulu kan, aku tuh kalau dari zaman SD itu lumayan suka baca sih. Karena aku dulu bacanya tuh ya, aku tuh dulu bacanya Conan sama Doraemon guys ya. Detektif Conan sama Doraemon itu dari zaman SD sampai SMP. SMP udah jarang sih, cuma SMP tuh aku masih lah ada ke perpus pinjem komik gitu, komiknya Conan gitu. Kalau SD itu aku ingat ada juga sih memang Ghostbump ini aku inget banget, cuma dulu aku nggak baca sih, cuma setauku memang katanya bagus, cuma aku nggak baca karena yang aku baca yaitu Doraemon, Tsubasa, sama Conan. 3 ini yang aku baca guys ya. Terus SMP itu ada, aku inget mulai ada jam literasi ini, jam membaca. SMP sampai SMA ada, dan ya sama disuruh nulis gitu. Cuma kalau aku karena aku sendiri nggak, aku sih biasa aja gitu sama membaca gitu. Cuma memang sejak SMP aku udah mulai nggak baca gitu lah. Cuma belakangan ini mulai kapan ya? Mulai sekitar bulan Juli kemarin itu aku udah mulai baca-baca buku lagi. Cuma buku yang aku baca ini ya bukan buku cerita lagi lah ya, buku yang gimana ya? Bisa dibilang buku-buku, oh ya buku yang berat-berat lah. Pokok intinya buku yang memberi ilmu lah istilahnya. Jadi ya memang sih guys, membaca buku itu bagus guys ya, cuma kembali lagi tergantung apa yang kita baca gitu loh. Cuma kalau misalnya memang kalian gak suka baca dan kalian pengen mulai baca, ya baca dari yang kalian suka dulu. Kalian suka novel ya baca novel, kalian suka komik ya baca komik, jangan langsung baca yang berat-berat gitu loh. Karena ya yang penting itu tumbuhin dulu minat bacanya itu loh. Kalian, oh aku pengen baca ini, pengen baca itu, ya baca aja nggak apa-apa gitu loh untuk sementara. Cuma ya maksudnya jangan kalian sampai tua nanti baca komik, baca novel terus, ya jangan lah. Pasti harus aja baca sesuatu yang bermanfaat. Cuma ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau mulai baca gitu, ya silakan coba gitu loh, baca yang kalian suka. Cuma kalau aku sendiri, aku tidak pernah bermasalah sih sama membaca gitu loh. Ya kecuali baca teks bahasa Indonesia di soal ujian sih, itu rada bermasalah. Oke lah, jadi terima kasih buat kalian semua nonton. Jangan lupa kalian like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga kalian tonton video yang sebelumnya. Oke, jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah.